Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Ahmad Dhani dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan nomor NIM 2120200398. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran yaitu tentang perkembangan internet dan pentingnya etika di dunia maya. Sebelumnya di sini saya berterima kasih kepada Bapak Sahri MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah etika profesi. Langsung saja, yang pertama yaitu dunia maya. Dunia maya atau yang sering disebut dengan media maya atau internet adalah salah satu media atau dunia virtual yang sengaja dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia atau interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya yang berada di tempat yang berbeda tentunya. Jadi arti luas mengenai dunia maya yaitu dunia yang bisa mengkomunikasikan antara satu dengan yang lainnya tentunya dengan tempat yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dunia maya. A. Beroperasi secara virtual seperti tadi. Yang B. Dunia cyber selalu berubah dengan cepat. Jadi, selalu berubah-ubah, tentunya berubah menjadi lebih baik dari masa ke masa. Ada perubahan. Yang C. Dunia maya tidak mengenal batas-batas teritorialnya. Jadi tidak ada batasnya. Mau kita mencari apapun di dunia maya pastikan ada, tidak ada batasnya. Terus ada. Dan D. Orang-orang yang hidup dalam dunia maya dapat melaksanakan aktivitasnya tanpa menunjukkan identitas. Yang E. Informasi di dalamnya bersifat publik. Jadi informasi-informasi yang ada di dalamnya itu bersifat publik, bersifat bisa dikonsumsi untuk siapapun. Yang selanjutnya yaitu tentang etika. Pengertian etika berasal dari bahasa Latin etika yang berarti falsafah moral yang merupakan pedoman moral yang merupakan pedoman cara hidup yang benar dilihat dari sudut pandang budaya, susila, dan agama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Etika ini biasanya yang membentuk watak kita. Watak kita itu baik juga pasti punya attitude, punya etika yang baik. Jika etika kita kurang baik, pasti watak kita bisa dikatakan tidak baik. Lanjut dengan ini, ada tips etika dalam berinternet. Ada beberapa tips, ada 6 tips, mulai dari A sampai F. Yang pertama yaitu hindari penyebaran hoax secara berinternet. Hindari penyebaran hoax, karena ini sangatlah merugikan untuk orang lain. Yang B, gunakan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif. Manfaatkan secara positif. Yang C, hindari dengan bahasa yang berbau sara atau merendahkan orang lain atau menghina, mencaci maki, membuli dengan orang lain. Yang D, hindari tautan yang tidak relevan. Yang E, gunakan bahasa yang sopan. Yang F, hindari mengumbar data pribadi, karena data pribadi ini sangatlah privasi untuk kita maupun untuk orang lain. Yang selanjutnya yaitu mengenai perkembangan internet. Ya, ini bisa dikatakan tadi internet atau dunia maya. Dunia maya ini sangatlah luas, sangatlah berubah-ubah dari masa ke masa karena dia akan memberikan yang terbaik atau perubahan-perubahan yang terbaik untuk kedepannya. Perkembangan internet ini merupakan kepanjangan dari pertama dulu ya, namanya interconnection networking atau juga telah menjadi international networking, merupakan suatu jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu output riset di Amerika Serikat yaitu DARPA, Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1973.
Pada saat itu, DARPA membangun interconnection networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan pakai data seperti CSNet, BitNet, dan NavesNet, dan lain-lain. Tahun 1972, jaringan komputer yang pertama dihasilkan adalah ARPANET yang telah menghubungkan 40 titik dengan menggunakan FTP. Pada perkembangannya, titik yang dihubungkan semakin banyak sehingga NCP tak lagi dapat menampung, lalu dikembangkan TCP dan IP. Tahun 1984, host berkembang menjadi DNS. Ya, tahun 1990 terdapat penambahan aplikasi di antaranya www, Wise, dan Gopher. Dari segi penggunaan, internet pun mengalami perkembangan mulai dari aplikasi sederhana seperti chatting hingga menggunakan VoIP. Jadi, mulai dari awal munculnya internet, itu ada beberapa perkembangan tentunya berkembang menjadi lebih baik. Oke, dilanjut, yaitu tentang dampak internet dalam aspek kehidupan. Ada 6 dari dampaknya. Mulai yang A, informasi internet dapat diakses 24 jam, tidak ada tutupnya ya. B, biaya relatif murah dan bahkan gratis. Karena sekarang internet bisa dijangkau jika tidak ada pakai data, adapun yaitu jaringan-jaringan wifi ataupun hotspot dan lain sebagainya. Yang C, kemudahan akses informasi dalam melakukan transaksi. Transaksi apapun itu pasti akan ada hubungannya dengan internet, jaringan internet, maupun itu informasi. Saya ulangi lagi, yang C, yaitu kemudahan akses informasi dalam melaksanakan transaksi. Transaksi itu bisa dikatakan transaksi itu antara satu orang dengan orang yang lainnya melakukan komunikasi atau melakukan sebuah mentransferkan, yaitu transfer dalam bentuk nominal rupiah maupun dalam bentuk informasi apapun, data dan lain sebagainya. Itu kemudahan akses informasi. Dan yang D, kemudahan membangun relasi dengan pelanggan. Seperti sekarang ini zaman online shop, itu sangatlah relevan. Banyak relasi-relasi yang dapat dibangun dengan kemudahan-kemudahan internet seperti zaman sekarang. Yang E, materi dapat diupdate dengan mudah. Yang F, pengguna internet telah merambah ke segala penjuru dunia karena dengan kemudahan dan keefisienan tersebut. Oke, lanjut. Yaitu yang terakhir, kesimpulan. Jadi, dalam video pembelajaran ini dapat disimpulkan perkembangan dunia maya yaitu internet semakin cepat dan pesat menyebabkan tidak adanya batasan dalam komunikasi dalam aturan sederhana yang dapat dilakukan seperti dengan bertegur sapa dengan tulisan bukan fisikal, dengan membiasakan bertindak sopan, mengikuti peraturan yang telah ada sebelumnya, dengan menyadari kesalahan yang sering terjadi saat ini dan berusahalah memperbaikinya, maka akan terwujud etika pengguna internet atau dunia maya yang lebih sopan santun dan bermasyarakat, sosial, dan budaya. Mungkin ini saja video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah dalam menyebutkan, ada salah dalam menyampaikan atau menyebutkan sesuatu dalam video pembelajaran ini, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.